Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah kajian kita seputar azab bagi pencuri dengar, atau bahasa lainnya apa? Kuping. Suka kuping, Pak, Bu? Salaki ngobrol, istri nguping di dapur. Ayo kita ya. Makanya kadang suami kalau ngobrol lebih baik di kafe daripada didengar sama istri. Ayo kita ayah. Di mana Bu? Di situ. Bagaimana azab para pencuri, orang yang suka nguping atas pembicaraan rahasia orang lain? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a, barang siapa yang mencuri dengar, barang siapa yang menguping hadisa pembicaraan suatu kaum, wa hum lahu karihun, padahal artinya padahal atau sedangkan, namanya hal. Menunjukkan kondisi keadaan yang diterjemahkan apa? Sedangkan padahal. Bukan artinya dan. Itu kalau artinya dan namanya atof, penyambung. Kalau ini apa? Hal. Ada atof, ada hal, ada qasam jeung sajabana. Man tasama haditsa qaumi wa hum lahu karihun, barang siapa yang mencuri dengar, menguping suatu pembicaraan kaum, padahal sedangkan mereka tidak suka kalau didengar oleh orang lain, tidak senang kalau didengar oleh orang lain. Apa sanksi hukumannya? Subba fi udhunaihil anuku yaumal qiyamah. Maka al-anuku, timah panas yang mencair, cairan timah yang panas, subba dituangkan ke dalam kedua kupingnya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang menguping, mencuri dengar pembicaraan rahasia suatu kaum, padahal mereka tidak menyukainya, maka akan dituangkan cairan timah panas ke dalam dua telinganya pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita agar tidak mau mudah mengorek-ngorek informasi, apalagi mengorek aib orang lain. Amin Allahumma amin. Yang B, apa saja kandungan ibrah pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, hadis ini menjadi dalil haramnya berusaha mencuri dengar, menguping pembicaraan orang lain, mengorek-ngorek berita melalui telinga atau hal lainnya, kecuali untuk kemaslahatan. Contoh yang dilakukan oleh badan-badan intelijen negara, boleh kalau niatnya untuk kemaslahatan. Contoh, dikuatkan juga di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Ini salah satu buku sejarah adalah namanya Sirah Ibnu Hisham. Ada yang lebih luas, nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Ada 36 jilid, 1 meter lebih. Nah, itu bagaimana orang-orang besar sukses mereka itu diceritain tuh sejarahnya. Berapa harganya Pak Egi? 4.700.000 lebih. Masya Allah. Itu kita berisikan apa? Sejarah. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham
bahwa Nabi pernah mengutus Abdullah bin Jahsy. Siapa? Abdullah bin Jahsy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah surat kepada Abdullah bin Jahsy dan beliau menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Namun ia boleh membuka surat tersebut setelah berjalan kira-kira 2 hari lamanya. Selanjutnya mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, barulah Abdullah bin Jahsy membuka surat dan membaca isinya. Apa isinya? Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun korma antara Mekah dan Taif. Maka intailah. Apa? Intailah. Apa? Intailah. Kupinglah, curi dengarlah. Intiplah orang-orang Quraisy dan kabarkanlah kepada kami berita tentang mereka. Jadi kalau niatnya untuk kemaslahatan, ya kan? Maka silakan disadap HP-nya. Tapi kalau nggak ada tujuan, apalagi tujuannya buruk, ini menjadi sasaran empuk, timah masuk ke dalam kupingnya. Makanya Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh membedakan antara tajassus dengan tahassus. Apa bedanya tajassus dengan tahassus? Tajassus itu digunakan untuk kejahatan, mengorek-ngorek informasi berita aib orang lain. Apa tujuannya? Untuk kejahatan, untuk keburukan, untuk menyebab aib, kekurangan orang. Berbeda dengan tahassus. Tahassus ini tujuannya untuk kebaikan, kemaslahatan. Gimana sih pendapatmu tentang si A? Oh, si A itu kenapa bertanya? Ya karena dia itu mau minjem utang, mau minjem duit. Si Eta mah kalau mau bayar utang teh icuk geto. Itu korek-korek. Itu disebut dengan tahassus. Agar apa? Agar tidak tertipu oleh apa? Agar tidak terjadi kezaliman berikutnya. Boleh. Contoh tahassus seperti diceritakan Allah tentang Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah, fatahassasu, cari informasi berita intip, curi dengar, kupingkeun. Tentang siapa? Yusuf dan saudaranya. Termaktub dalam surat Yusuf ayat 87. Wahai anak-anakku, kata Nabi siapa? Ya'qub alaihi salam. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Fatahassasu. Kalau tujuannya baik berarti namanya tahassus. Tapi kalau tujuan mencari informasi berita, mengorek-orek aib orang, tujuannya buruk, jelek, maka itu disebut dengan tajassus. Apa? Tajassus berbeda dengan tahassus. Idhar, halo raya, ayah. Yang pertama. Ibrah pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah apa? Berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari dari aktivitas mencuri dengar pembicaraan rahasia orang lain yang seringkali sudah dianggap biasa. Nguping itu seperti hal-hal yang sudah terbiasa. Maka Ibnu Battal mengatakan, ada ulama yang berpendapat hadis yang ada menunjukkan bahwa orang yang akan mendapatkan ancaman hanyalah untuk orang yang menguping
dan yang membicarakan tersebut tidak suka orang lain mendengarkannya. Jadi kalau ada 2 orang, 3 orang berkumpul, nah kira-kira nih, apakah membuat mereka senang kehadiran kita? Apalagi bisik-bisik, ya kan? Nah kalau dikiranya membuat mereka tidak senang atas kehadiran kita, maka tinggalkan. Jangan pengen apa? Tahu urusan orang lain teh. Mereka juga punya hak agar pribadinya, hal-hal yang bersifat privasinya itu dijaga. Itu jangan apa istilahnya itu dikit-dikit pengen tahu, dikit-dikit kepo, kepo si eta. Ayo gitu aya orang nate nu di luhur. Kepo. Apa bedanya dengan kalau orang seperti itu? Apa bedanya dengan jin yang suka mencari, mencuri-curi berita informasi ketika para malaikat bermusyawarah? Dalam surat As-Saffat ayat 8. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yu'udhafuna min kulli janib. Ini sangat dianjurkan sekali membaca surat As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10, terutama di waktu subuh. Nah, itu manfaatnya agar kita terhindar dari perilaku orang-orang sihir, duku. Was-saffati saffa, az-zajirati zajra, at-taliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa rabbul masyariq, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib, wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila mala'il a'la. Setan-setan tidak dapat mendengar pembicaraan sempurna para malaikat. Jadi para setan-setan jin-jin itu mendengar, mencuri dengar, mengintip apa? Pembicaraan para malaikat mana hilang. Agar nanti disampaikan kepada mitranya, yaitu dukun, yaitu tukang sihir. Akhirnya terjadi kerusakan, fitnah sana sini. Mereka yukdafuna, dilempari dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ketika mereka mencuri dengar informasi musyawarah para malaikat, dilempar oleh bintang-bintang. Jadi salah satu tugas fungsi bintang-bintang itu untuk melempari siapa jin yang mencuri dengar. Ada berapa bintang di luar angkasa sana? Di dalam tafsir ilmi jilid 2 halaman 1 terdapat 30 miliar lebih bintang-bintang. Insya Allah. Berarti mungkin nggak termasuk bintang kejora? Bintang kejora. Bintang 7 atau bintang 7. Berusaha hindari. Kepo. Hindari. Belum tentu keadaan kita membuat mereka nyaman. Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsir Al-Azhar jilid 7 halaman 463. Apa kata beliau Buya Hamka? Mereka mau tahu saja, kepo. Mereka mau tahu saja apa yang tengah diatur di langit. Nah, artinya kalau kita kepo, apa bedanya dengan jin yang suka mencuri dengar? Mereka pergi mengintip, mendengarkan kalau ada berita. Maksudnya ialah hendak mereka sampaikan kepada manusia-manusia yang telah mereka pengaruhi. Sehingga kadang-kadang terdengarlah pangkal kata, tetapi tidak mereka ketahui ujungnya. Atau dapat ujungnya saja, tidak mereka ketahui pangkalnya. Mereka mencuri
Nah, apa diinti dikupingkeun ngobrol naon sih. Malaikat berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk mengurusi urusan penduduk bumi. Bagaimana mereka para jin mencuri dengar? Nah, yang ketiga nih. Ibrah pelajaran yang ketiga adalah proses jin mencuri dengar berita yang berasal dari perkataan Allah. Perkataan Allah disampaikan kepada para malaikat untuk dimusyawarahkan, untuk dibagi-bagi tugas tentang nasib penduduk bumi. Untuk kemudian mereka saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Berita gaib yang didapat oleh jin sebagai hasil curi dengar atau menguping, kemudian disampaikan kepada mitranya dari kalangan dukun. Namun Allah menjadikan sebagian bintang untuk melempar mereka yang berusaha mencuri dengar berita langit tersebut. Jelas ya, salah satu di antara fungsi penggunaan kehadiran bintang-bintang itu untuk melempari siapa? Jin. Untuk nama kita tidak dilempari ya. Tidak disyariatkan, diperintahkan. Kayak kita nguping, intip. Untungnya tidak dilempari oleh bintang-bintang. Tapi tadi hukumannya, di hadis yang awal tadi, subba fi udunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Dituangkan timah panas ke dalam kupingnya kapan? Pada hari kiamat nanti. Maka hindarkan kepo.